Oke, kita masuk ke bagian CSS dasar ya sekarang. Ini juga salah satu playlist yang paling banyak diminta ya di kolom komentar video. Tapi perlu digarisbawahi dulu, aku bukan ahli CSS karena background aku itu backend programmer. Jadi kalau seandainya nanti ada penjelasan yang keliru atau kurang tepat, bagi teman-teman yang sudah lebih paham, bisa langsung koreksi di komentar aja. Kita mulai dari daftar isinya dulu. Yang pertama adalah seperti biasa, kita berkenalan dulu dengan CSS-nya. Ya, kemudian untuk ini yang setup CSS-nya, sebenarnya sama aja kayak HTML, teman-teman cukup siapin VS Code atau text editor lainnya, ditambah browser yang biasa teman-teman gunakan, entah itu Google Chrome atau Mozilla Firefox juga boleh. Yang jelas, sebisa mungkin browsernya yang nggak jadul-jadul amat. Karena kalau tidak salah, banyak CSS property yang suka nggak support di semua browser lama. Jadi pastikan teman-teman pakai browser yang terbaru. Kemudian kita akan sedikit mengingat-ingat kembali ya untuk penulisan CSS. Buat teman-teman yang udah pernah ikutin playlist HTML di channel ini, kalau tidak salah, kita udah sempet ya berkenalan sedikit sama CSS. Tapi tetap kita bakal coba flashback sedikit, supaya nggak terlalu lupa-lupa banget lah. Kemudian nanti kita akan bikin box model, dan box model ini tadinya mau buat bahan praktek sampai selesai gitu ya. Cuman karena menurut aku ini nggak optimal, jadi kita hanya akan bikin kotak aja untuk mengingat kembali penerapan CSS-nya. Kemudian kita akan bahas CSS selectors ya. Kita akan mulai dari override dulu. Kemudian nanti akan ada kombinator selectors dan atribut selectors. Kemudian di CSS selectors part 2, schedule class selectors dan schedule element selectors ya. Mudah-mudahan aku nggak salah nih cara bacanya nih, karena aku nggak tahu cara baca PSE itu gimana. Kemudian kita akan bermain-main sebentar, kita explore beberapa properti yang ada di CSS ya, yaitu display, float, position, overflow. Ya sekedar refreshing aja, karena yang selectors itu udah pasti nanti lumayan bikin pusing sih. Kemudian kita akan masuk ke bagian CSS responsive 1. Kita mulai dari viewport ya. Viewport udah pernah dibahas sebetulnya di video playlist HTML. Cuma kita bakal bahas ulang supaya teman-teman nggak lupa. Kemudian ada media query ya. Ini lumayan penting banget. Minimal teman-teman harus bisa menguasai media query. Supaya teman-teman meskipun nggak jago CSS, minimal teman-teman bisa bikin website yang responsif. Kemudian ada lagi responsive part 2, kita akan bermain grid view dan flexbox. Kemudian kita bakal coba praktek untuk bikin website ya. Jadi kita bakal bikin website yang support tampilannya untuk di device mobile, tablet, sama di PC. Dan seperti biasa, di akhir kita akan tutup dengan kesimpulan. Nah, sekarang kita bakal masuk ke penjelasan sederhananya CSS. Yaitu apa itu CSS? CSS itu singkatan dari Cascading Style Sheet. Adalah bahasa untuk mengatur tampilan sebuah dokumen yang dibuat dalam bahasa markup, bisa HTML atau XML. Jadi buat teman-teman di sini, aku ingatkan sekali lagi, yang belum pernah belajar HTML, aku saranin belajar HTML dulu. Jadi di sini kita hanya menggunakan HTML. Ya, jadi itu untuk penjelasan singkat CSS-nya. Jika teman-teman mau cari tahu lebih lanjut tentang apa itu CSS, bisa coba searching aja. Kemudian kita bakal masuk ke bagian penulisan CSS ya. Kita mulai dari CSS syntax dulu. Ini segera mengingat kembali aja. Di sini teman-teman bisa lihat ya untuk CSS syntax, dimulai dari selektornya terlebih dahulu. Selektor yang dimaksud di sini adalah bisa berupa sebuah tag elemen ya seperti HTML, head atau body. Bisa juga berupa sebuah kelas, bisa juga berupa sebuah ID. Untuk selektor yang lainnya di luar tag, elemen, kelas sama ID itu akan dibahas di video selanjutnya. Cuma yang jelas yang paling sering dipakai adalah biasanya langsung menggunakan tag elemen, kelas, atau ID. Setelah di selektor, kita deklarasikan properti CSS-nya yang mau diimplementasikan ke elemen HTML-nya. Contohnya properti CSS yang tersedia ada background color atau disingkat BG color ya di sini. Kemudian text allegiance, border, dan lain sebagainya. Properti CSS itu banyak banget ya. Teman-teman nggak perlu hafalin semuanya. Minimal teman-teman tahu cara kerja propertinya itu untuk apa. Jadi suatu saat nanti ketika teman-teman disuruh buat kotak warna merah misalnya, ya udah teman-teman tinggal cari properti yang dibutuhkan untuk membuat kotak tersebut. Kemudian ada sum value. Ini sebenarnya sum value nggak ada ya. Cuman maksudnya sum value yang dimaksud di sini adalah properti CSS biasanya memiliki sebuah value. Yang teman-teman perlu perhatikan di sini adalah apabila value atau nilai dari sebuah propertinya itu mengandung lebih dari satu kata, maka teman-teman harus menggunakan kutip dua. Seperti contoh ini ya. Tapi kalau misalkan hanya satu kata, contoh misalkan di property color, itu cuma cukup menggunakan red aja, berarti teman-teman nggak perlu pakai tanda kutip dua. Jadi yang perlu teman-teman ingat ketika akan memberikan sebuah nilai atau value kepada sebuah properti CSS adalah aturan ini. Kalau lebih dari satu kata, nggak usah pakai kutip dua. Kalau lebih dari satu kata, baru pakai kutip dua.
Ya, dan yang terakhir, jangan lupa buka tutup kurung kerawal setelah selektor. Akhiri dengan titik koma setelah mengatur properti. Ini jangan lupa, kalau kita menggunakan CSS internal, selalu buka dengan kurung kerawal. Terserah mau dikasih enter atau enggak, mau menyamping atau ke bawah, itu terserah aja penulisannya. Yang jelas jangan lupa buka tutup kurung kerawal, dan ketika selesai mengatur sebuah properti, diakhiri dengan titik koma. Ini adalah contoh simple selector ya. Yang pertama selektornya by tag element. Jadi di halaman ini atau di file HTML ini, semua elemen div, semua teksnya berwarna merah. Karena dia langsung melakukan select berdasarkan tag elemen. Beda cerita dengan kelas elemen. Apabila sebuah elemen HTML tidak diberikan kelas yang sudah dideklarasikan di sini, maka CSS property-nya tidak akan terimplementasi. Begitu juga dengan ID. Ini untuk CSS Simple Selector. Nanti akan ada selector-selector lainnya yang lebih rumit lagi, tapi itu akan dibahas nanti lah. Kemudian kita lanjut. Ini CSS internal dan eksternal ya. Teman-teman seharusnya yang udah belajar HTML udah mulai tahu juga. Kita ingatkan kembali, ada 3 jenis CSS ya, yaitu eksternal, internal, dan inline. Berbedanya adalah penulisan CSS-nya aja. Kalau eksternal, kode CSS-nya ditulis di luar folder HTML. Yang itu berarti harus kita muat file CSS-nya atau di load ya di elemen head menggunakan tag link. Jangan lupa set property rel menjadi style sheet dan href sesuai dengan lokasi file CSS yang ingin digunakan atau path file CSS yang ingin digunakan ya. Di sini teman-teman bisa lihat di gambarnya file CSS-nya berada dalam folder CSS. Yang itu berarti di bagian href-nya teman-teman perlu tambahkan CSS kemudian tanda slash diikutin dengan nama file CSS-nya. Kemudian jangan lupa ada property rel juga, dikasih style sheet untuk memberitahu bahwa file ini bersifat style sheet atau sebuah CSS. Untuk internal, kode CSS ditulis di dalam elemen head dengan elemen style pada file HTML yang sama. Bisa teman-teman lihat di contohnya ya, di baris ke-6 sampai baris ke-10 itu adalah contoh CSS internal. Dia langsung ditulis di dalam file HTML yang sama pada elemen style. Jangan lupa ya, elemen style itu ada di elemen head. Kemudian, yang terakhir adalah inline. Kode CSS ditulis di dalam property style pada sebuah tag elemen. Teman-teman bisa lihat ya, di baris 13 sampai baris 16. Di sini kita deklarasikan style dengan property CSS color dengan value property CSS blue pada elemen div. Seharusnya di sini ada body dulu ya, nggak langsung div, tapi nggak apa-apa. Yang jelas penggunaan CSS inline seperti ini. Biar lebih matang lagi, kita bakal langsung bikin box modelnya. Silahkan teman-teman pause dulu videonya. Ini teman-teman langsung ketik manual aja. Pastikan teman-teman bikin CSS-nya ini di file CSS yang terpisah. Jadi silahkan teman-teman implementasikan CSS eksternal di sini. Sekaligus teman-teman cobain juga CSS selector class ya, biar nggak lupa-lupa amat nih. Kemudian dibuka di browser masing-masing dan dilihat hasilnya, kurang lebih hasilnya bagaimana. Yang jelas ini untuk mengingat kembali teman-teman soal CSS. Jadi itu dulu untuk di episode pertama ini. Mungkin lumayan agak panjang ya. Biasanya di episode 1 cuma setup doang sama pengenalan. Ini langsung kita hajar 3 daftar isi supaya nggak terlalu bertele-tele lah episode videonya. Kita bakal lanjut lagi bahas CSS selectors yang pertama di video selanjutnya.